Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bagaimana caranya memprogram alam bawah sadar kita secara spiritual. Memprogram alam bawah sadar kita secara spiritual itu berbeda dengan memprogram alam bawah sadar secara hipnoterapi dan lain sebagainya. Kenapa berbeda? Seseorang yang mengajarkan tentang spiritual seperti saya misalnya, di dalam menyampaikan ilmu atau metode itu tidak boleh hanya berdasarkan penemuan saya secara pribadi. Harus ada sanad keilmuan, harus menerima amanah dari guru-guru saya, sehingga metode yang saya sampaikan atau teknik yang saya sampaikan itu sambung. Itulah yang membedakan antara teknik spiritual dengan teknik pelatihan yang non spiritual. Yang non spiritual biasanya hanya berdasarkan penemuan dirinya atau hasil penelitian di dalam disiplin ilmu, lalu diajarkan, disampaikan kepada khalayak umum, yang kebenarannya dan hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ada hasil, tetapi tingkat keberhasilannya tidak sebanyak atau tidak sekualitas dengan metode spiritual. Alam bawah sadar kita ada di otak bagian belakang daripada diri kita, dan itu berada di dalam kepala kita. Di dalam disiplin ilmu spiritual, kepala itu adalah Baitul Ma'mur, yaitu tempat atau rumah yang bisa melahirkan kemakmuran hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Perangkat untuk mencapai kemakmuran hidup, keberlimpahan rezeki, kemuliaan hidup, kemakmuran hidup, semuanya ada di dalam kepala manusia. Kemarin sudah saya sampaikan tentang manfaat ayat Al-Fatihah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ketahuilah bahwa bismillah kedudukannya ada di dalam ubun-ubun kita. Ar-Rahman ada di segenap otak yang ada di dalam kepala kita, baik itu otak depan sampai ke otak belakang. Ar-Rahim kedudukannya ada di dalam kedua mata kita,
Dan alhamdulillah Hirabbil alamin ada di dalam seluruh jasad kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk lebih jelasnya, bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 nur yang merupakan asal kejadian manusia, sehingga manusia itu terlahir ke dunia ini. Nurullah ada di dalam ubun-ubun kita. Nur Muhammad ada di dalam otak kita, dari depan sampai ke belakang. Dan Nur Insan ada di kedua mata kita. Bismillah adalah Nurullah. Ar-Rahman adalah Nur Muhammad. Ar-Rahim adalah Nur Insan. Apabila kita telah menyebut Bismillah, maka sebenarnya kita sedang menghidupkan yang selama ini tertutupi dengan ego kita, keakuan kita, sifat merasa kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang tinggi, yang maha tinggi, yang mana seharusnya segala pandangan, segala tujuan, segala pengharapan, dan tempat kita bergantung dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah. Dengan Bismillah, dan kita afirmasikan atau kita tujukan ke dalam ubun-ubun kita, maka akan memperkuat iman kita, keyakinan kita akan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan kita dan yang menciptakan segala sesuatu. Mungkin selama ini kita mudah lupa untuk mengingat Allah. Kita tidak pernah menyambungkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita kepada Allah. Hal itu terjadi karena Nurullah yang ada di dalam diri kita seringkali kita tutupi dengan ego kita, sifat merasa kita di dalam kehidupan ini. Untuk mengembalikan agar diri kita selalu ingat, dan Tuhan kita jadikan tempat sebagai sandaran di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, maka dengan Bismillah itu kita afirmasikan ke dalam ubun-ubun kita. Selanjutnya kita menyebut Ar-Rahman. Kita afirmasikan ke dalam otak kita, khususnya otak bagian belakang. Ar-Rahman, 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 yang artinya adalah yang Maha Pengasih. Kita ingatkan alam bawah sadar kita bahwa di dalam alam bawah sadar itu, di dalamnya tertanam Nur Muhammad. Bahkan tidak hanya di dalam alam bawah sadar saja yang diliputi oleh Nur Muhammad, dia berada di alam sadar dan di alam atas sadar kita.
tetapi agar memori kita di dalam alam bawah sadar itu kembali bangkit, bahwa Tuhannya Maha Pengasih, sehingga tidak takut dengan keadaan yang ada di dalam dirinya, dengan usaha yang sedang dibangunnya, dengan keluarga yang sedang dibinanya, dengan masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya. Maka kita afirmasikan alam bawah sadar kita dengan Ar-Rahman, pengasih, 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 agar dia ingat bahwa di dalam alam bawah sadar kita, alam sadar kita dan alam atas sadar kita, ada kekasih daripada Allah, yaitu Nur Muhammad. Sehingga apabila kita telah yakin alam bawah sadar kita kembali ingatannya, kembali kesadarannya dengan pengasih daripada Tuhannya, maka dia tidak akan mudah diafirmasi oleh sesuatu yang lain selain daripada Ar-Rahman. Dengan demikian, maka hidup kita akan kembali sempurna, akan kembali menemukan kemudahan di dalam rezeki, di dalam finansial, di dalam kemakmuran, di dalam keberlimpahan. Mungkin selama ini alam bawah sadar kita telah rusak oleh kelakuan kita sendiri, oleh kebodohan kita sendiri. Karena alam bawah sadar kita pergunakan untuk menyimpan memori-memori yang buruk, yang serba terbatas, sehingga kita memiliki mental block. Mental block itu lahir karena kita sedang menyimpan memori-memori yang buruk, yang serba terbatas, yang serba sempit kapasitasnya. Sedangkan mental block dan alam bawah sadar inilah yang menciptakan atau mengondisikan sebuah keadaan yang serba sempit, serba pailit, serba merugi, serba sakit, serba sedih. Karena sesuatu di luar diri kita hanya merespon apa-apa yang ada di dalam diri kita. Dengan mengafirmasi otak kita, khususnya otak belakang kita, maka alam bawah sadar kita akan menemukan keyakinan yang luar biasa bahwa dirinya selalu dikasihi oleh Tuhannya, sehingga tidak perlu takut dengan finansialnya, dengan keuangannya, dan pada akhirnya tidak lagi lari untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan finansial dengan cara mengganti memori alam bawah sadar itu dengan sugesti, dengan ilmu yang bersifat sementara, yang mempengaruhi alam bawah sadar kita karena terhipnotis dengan metode yang berasal daripada olah pikir,
segala ilmu yang dihasilkan dari olah pikir hanya menghasilkan sebuah hipnotis, sugesti. Dan apabila itu mengganti memori alam bawah sadar kita dengan hal itu, maka merugilah kita. Kita hanya akan menjadi budak untuk mereka yang memperjualbelikan ilmunya melalui pelatihan dan seminar dengan embel-embel keberlimpahan uang, keberlimpahan finansial, kemakmuran hidup dengan cara memprogram alam bawah sadar. Marilah kita kembalikan kesadaran kita yang ada di dalam alam bawah sadar, bahwa sesungguhnya Dia selalu dikasih, bahwa sesungguhnya Dia adalah kekasih daripada Tuhannya, karena di dalamnya ada Nur Muhammad. Lalu di dalam mata kita, di dalam kedua mata kita, disinilah Nur Insan bermakom, Nur Insan berkedudukan. Dialah yang bisa melihat, menerima, berinteraksi dengan sesuatu di luar dirinya, dengan suatu keadaan, dengan suatu keberadaan, dengan suatu kebendaan, materi, dan segala wujud, dengan Nur Insan yang terpancar dari kedua mata kita. Nur Insan inilah yang di dalamnya ada Ar-Rahim, 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 penyayang, penyayang, penyayang. Apabila kedua mata kita telah mengeluarkan cahaya penyayang, maka segala sesuatu itu akan mudah, segala sesuatu itu pun akan datang dan merespon kita dengan kadar yang sama, yaitu penyayang. Dengan Ar-Rahim yang kita afirmasikan ke dalam kedua mata kita, maka akan mengingatkan pandangan kita bahwa sesungguhnya melalui mata kita, kita membiaskan cahaya penyayang, cahaya penyayang, dan cahaya penyayang ke dalam segala sesuatu yang kita pandang, kita hadapi, kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Ketiga hal inilah yang perlu kita rawat. Nurullah, kita buka hijabnya. Nur Muhammad, kita bangkitkan di dalam kepala kita, di dalam alam bawah sadar kita yang selama ini terselimuti oleh rasa takut, oleh rasa khawatir yang ditimbulkan oleh memori alam bawah sadar kita. Dan Nur Insan kita bangkitkan agar pandangan kita penuh kasih sayang ke dalam segala sesuatu. Dengan modal inilah maka kita akan menemukan kemakmuran. Kita akan menghidupkan isi kepala kita sebagai jalan kemakmuran. Dari sinilah kita mulai berpikir, merancang sebuah cita-cita, sebuah tindakan. Dari sinilah, dari kepala inilah kita menguasai kehidupan kita sendiri, sehingga kita lebih bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Dengan hidupnya Baitul Makmur yang ada di dalam kepala kita,
maka kita akan mudah mendapatkan kemakmuran di dalam kehidupan ini. Setelah kita mendapatkan kemakmuran, karena kita telah mengembalikan kesempurnaan Nurullah, Nur Muhammad dan Nur Insan, maka sudah pantaslah kita untuk memuji Rabb kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyaksikan kulu jasad kita sebagai tajaliyah daripada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, dan bertajali disebut insan. Alhamdulillah adalah segala puji hanya bagi Allah. Yang artinya bahwa kejadian kita dari ujung rambut dan ujung kaki ini selalu diberikan oleh Allah hal-hal yang terpuji, hal-hal yang indah, yang membuat diri kita menerima suatu keadaan yang tidak terpuji alias buruk atau terpuruk di dalam kehidupan kita. Itu karena kebodohan kita, itu karena kesombongan kita, kelalaian kita. Dengan mengaktifasi ubun-ubun otak kita dan kedua mata kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalamnya terkandung rahasia Nurullah, Nur Muhammad dan Nur Insan, maka dengan demikian sempurnalah kita di dalam mengucap Alhamdulillah, sehingga kita mengetahui kesempurnaan kita, keterpujian jasad kita yang merupakan rupa insan, yaitu rupa Muhammad, rupa yang terpuji. Maka untuk mengembalikan keadaan kita, keadaan hidup kita kembali terpuji dan kembali indah, sehingga tidak kurang suatu apapun, tidak sakit, tidak kekurangan rezeki, tidak terpuruk, tidak sedih. Marilah kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim kita tempatkan pada tempatnya, dan kita puji Alhamdulillahirabbil alamin dengan sempurna. Demikianlah salah satu cara untuk memprogram kembali alam bawah sadar kita yang mungkin telah tersakiti, robek, tergeser dari posisinya oleh kebodohan kita, oleh kelalaian kita, oleh ketakutan kita. Kita kembali program menuju kesempurnaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.